Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia dengan nomor NIM 2120203048. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi dan pendidikan. Jadi, sosialisasi itu adalah suatu proses pembelajaran yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai-nilai dan norma-norma agar seseorang itu dapat berpartisipasi dalam anggota masyarakat. Adapun jenis sosialisasi, yang pertama, sosialisasi primer atau keluarga, dan sosialisasi sekunder atau dalam masyarakat. Jadi sosialisasi primer adalah individu hidup sebagai seorang anak untuk belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Jadi sosialisasi primer itu berlangsung saat anak berusia 1 sampai 5 tahun atau saat anak-anak tidak pergi ke sekolah. Jadi kalau sosialisasi sekunder itu adalah proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Nah, adapun fungsi sosialisasi dilihat dari sudut pandangnya. Yang pertama, dari sudut pandang individu, dan yang kedua dilihat dari sudut pandang kepentingan masyarakat. Jadi, sudut pandang individu bahwa setiap individu membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Kalau sudut kepentingan masyarakat tuh dari masyarakat sebagai sarana pelestarian, penyebar luasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Nilai dan norma terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat dapat menjadi ciri khas atau karakteristik dari masyarakat tersebut. Nah, kalau tujuan suatu sosialisasi itu ialah setiap individu itu mendapatkan hak hidup dengan hak di tengah-tengah masyarakat. Dan yang kedua, setiap individu itu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Ketiga, setiap individu dapat menyadari dan memahami peran dan posisinya dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir, setiap individu itu mampu menjadi anggota masyarakatnya yang baik sesuai dengan nilai dan norma dari suatu masyarakat. Nah, kalau kepentingan pendidikan dalam masyarakat itu ialah untuk karir dan pekerjaan. Yang kedua, menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berkarakter. Ketiga, membantu dalam kemajuan suatu bangsa. Dan yang keempat, untuk memberikan pengetahuan yang luas. Dan yang terakhir, memberikan pencerahan dalam kehidupan. Baik, itulah penjelasan saya tentang sosialisasi dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas akhir semester ini. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Kepada yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan, Ibu Belva Sylvia MPD. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nilambe Fatmawati dari kelas MPIB dengan NIM 2120203040. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi dengan judul organisasi sekolah. Yang pertama, yaitu pengertian organisasi sekolah. Organisasi secara umum dapat diartikan memberi struktur atau susunan, yang ini dalam penyusunan penempatan orang-orang dalam suatu kerja atau dalam suatu kelompok kerja sama dengan maksud menempatkan hubungan antara orang-orang dalam kewajiban-kewajiban, hak-hak, dan tanggung jawab masing-masing. Organisasi sekolah adalah sistem yang bergerak dan berperan dalam merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai makhluk sosial agar mampu berinteraksi dengan lingkungan. Terdapat manfaat organisasi sekolah, yaitu yang pertama, mampu memastikan kelancaran fungsi sekolah. Dapat juga menghindari penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya sekolah dengan memastikan penggunaan yang optimal dan bijaksana untuk membantu mengembangkan kemampuan personil sesuai dengan bidang keahlian dan pengalaman mereka. Organisasi sekolah juga dapat menghemat waktu, meningkatkan kejelasan dan efisiensi kerja, membantu untuk mencapai tujuan dan sasaran sekolah secara lancar. Dan yang selanjutnya yaitu menciptakan citra profesional sekolah. Terdapat tujuan dari organisasi sekolah, yaitu dapat mengatasi keterbatasannya, kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan. Dapat mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien karena dikerjakan dengan bersama-sama. Sebagai wadah mengembangkan potensi dan spesialisasi yang dimiliki oleh seseorang. Sebagai wadah mendapatkan jabatan dan pembagian kerja. Sebagai wadah menambah pergaulan. Sebagai wadah pemanfaatan waktu luang. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi sekolah.
Struktur organisasi sekolah adalah struktur yang mendasari keputusan para pembina atau pendiri sekolah untuk mengawali suatu proses pencernaan sekolah yang strategis. Organisasi sekolah juga dapat dikatakan sebagai seperangkat hukum yang mengatur formasi dan administrasi atau tata laksana organisasi sekolah di Indonesia. Macam-macam struktur organisasi. Terdapat dua macam struktur organisasi, yaitu yang pertama, struktur sentralisasi, yang merupakan negara-negara yang berorganisasi pendidikannya dijalankan secara sentral, yakni kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan pada suatu badan di pusat pemerintahan, maka pemerintahan daerah kurang sekali atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun. Yang kedua yaitu struktur desentralisasi, di mana negara-negara yang organisasi pendidikan desentralisasi. Pendidikan bukan urusan pemerintahan pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan pengawasan sekolah-sekolah pun berbeda sepenuhnya dalam tangan penguasa daerah. Terdapat peranan organisasi sekolah. Pentingnya organisasi bagi siswa, yaitu akan bermanfaat untuk mengasah berbagai kemampuan siswa, misalnya kemampuan berbicara di depan umum, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Selain itu juga, ikut organisasi sekolah juga akan meningkatkan keterampilan siswa dalam mengatasi persoalan yang dihadapi dan membentuk pola pikir positif. Organisasi dapat melatih kedisiplinan, keberanian, pengembangan kemampuan, baik kemampuan yang sederhana maupun kemampuan yang baru, unik, dan berbeda dari kebanyakan orang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa organisasi sekolah adalah sistem yang berperan dalam merumuskan tujuan sebagai makhluk sosial agar mampu berinteraksi dengan lingkungan. Dengan begitu, kita bisa belajar bagaimana cara menyikapi diri kita ketika berhadapan dengan suatu masalah sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan pendewasaan. Dengan pendewasaan tersebut, kita dapat menyikapi masalah kita dengan baik dan kita bisa mampu berinteraksi sebagaimana peran kita di dalam suatu lingkungan, baik pula dengan struktur organisasi sekolah. Cukup sekian pembawaan materi dari saya terkait organisasi sekolah. Saya Nilam Desi Fatmawati mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen Ibu Belva Sylvia MPD karena telah membimbing saya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.